Selamat pagi teman-teman, selamat menjalankan ibadah sahur bagi kalian yang berdomisili di Iowa dan sekitarnya. Selamat menjalankan buka puasa bagi teman-teman yang berada di Asia. Aku ini nyayur teman-teman, tahu pong dan terong gelatik teman-teman. Sahurnya cuman aku sendiri, Pak White di tempat kerja, nanti Virgil sebentar lagi tak bangunin. Kalau Zebrin belum puasa karena masih gak enak badan teman-teman, jadi seperti ini. Ini teman-teman menu sahurku tuh, sayur tahu pong dan terong geladik. Saya nggak tahu enak apa enggak, pokoknya ala-ala Indonesia rek. Ini jangan lupa. Goreng kerupuk. Lauknya sayur terong sama tahu. Mantap, semoga. Alhamdulillah, disyukuri saja teman-teman masih ada yang buat sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak teman-teman. Sayur terongku kurang pedes dikit. Pak White kalau bulan Ramadan gini, kalau dia kerja bawa dua bekal teman-teman. Yang satu bekal untuk buka puasa karena beliau itu jam 6 sudah harus di kantor. Yang satunya bekal buat sahur, jadi double lunches. Zebrin. Lama banget Zebrin tuh kalau sakit sembuhnya, healnya itu teman-teman. Dia tuh jarang banget sakit, tapi kalau begitu sakit tuh lama banget. Ini udah 4 hari. Tak makan sahur dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Saya teman-teman tak sambil ngopi karena saya nggak mau waktunya imsya dan kopiku belum habis. Bentar. Eat your food le, Virgil. Oke, Virgil lagi sahur teman-teman. Meskipun ya kadang yo poso beduk, Virgil aja. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah karena ada beberapa teman yang menanyakan apakah saya ini masih WNI.
Iya, saya masih WNI, saya nggak pindah ke warga negaraan teman-teman, atau sejauh ini saya tuh nggak pernah ada ketertarikan atau keinginan untuk pindah ke warga negaraan. Saya nggak tahu ya, meskipun kata orang ya, di negara maju itu apa-apa terjamin, tapi ya, saya nggak tahu, saya belum tertarik untuk pindah ke warga negaraan teman-teman, dan itu tentu juga banyak alasannya dan pertimbangannya ya. Sejauh ini di keluarga kita yang memegang paspor WNI, saya dan Adel. Adel juga saya nggak tahu, dia belum pernah berkata atau belum pernah ngomong ke saya kalau mau pindah ke warga negaraan ya. Sejauh ini dia anteng saja dengan paspor WNI-nya. Nggak tahu kalau nanti ya teman-teman, tapi sebagai orang tua saya juga tidak mau menentukan masa depan anak atau pilihan anak ya. Terlebih Adel itu sudah umur 20 tahun, biar dia menentukan pilihannya sendiri. Kalau saya sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, saya hanya memberikan clue-cluenya saja. Kalau kamu tetap mempertahankan kewarganegaraanmu sebagai WNI, baiknya ini loh, kekurangannya ini loh. Sementara kalau kamu berniat pindah kewarganegaraan, baiknya ini loh, kekurangannya atau sisi negatifnya seperti ini loh. Jadi seperti itu saja teman-teman, biar anak yang menentukan sendiri, karena itu menyangkut masa depannya dia ya. Saya khawatir kalau saya yang memilihkan kamu harus berkewarganegaraan ini, saya takutnya kalau ada hal buruk dalam hidupnya, nanti saya yang disalahkan gara-gara mami hidupku seperti ini. Saya nggak mau hal itu terjadi dengan anak-anak saya, atau komplainan seperti itu keluar dari mulut anak-anak saya ya teman-teman, terutama si Adel itu. Sementara kalau Zebrin dan Virgil, sampai sejauh ini mereka pemegang paspor Amerika atau American citizen ya, karena mereka lahirnya di sini dan otomatis menjadi warga negara Amerika. Tapi saya sudah laporkan juga di KJRI ya. Jadi mereka punya apa teman-teman, nik atau apa ya namanya, pokoknya sudah lapor diri. Jadi saya anggap, atau gimana ya teman-teman, pihak Indonesia, pemerintah Indonesia juga sudah mengetahui keberadaan Zebrin dan Virgil itu ya. Virgil, kok nggak wani petil ngalor gitu kuwi nyapa kuwi? Ayo maam dhisik. Jam piro iki, Lur? Kok iso gawani petil ngalor gitu lho. Ens, emang semut kok gawakne petil ngalor gitu loh. Itu loh teman-teman, bawa palu ngirawiri bawa palu, katanya ada semut. Lah wong anu ke apa? Lek mamam ke mangan snack barang ke kalau Virgil itu apa nih, scramble itu teman-teman kemana-mana, makanya ngundang semut ya. Ini Nugget juga sahur loh teman-teman. Nugget itu pokoknya jam 3 gitu udah bangunin mama. Alarmku itu selain alarm jam juga ini teman-teman, si Nugget ini pokoknya jam 3 itu udah minta makan. Nah ini minumnya harus diisi lagi tuh Nugget. Alarmnya itu Nugget, mama. Dia ini kucing tapi nggak meong-meong. Mama gitu loh teman-teman. So sweet iki anakku ini. Lowong ense lo bro. Udah gue nggawa nih petil ngalor gitu loh teman-teman. Katanya banyak semut untuk menutup semut katanya. Aneh-aneh ini Pak Supir. Jangan ngono. Lawang it sahur kok iso guys sunglasses to bro. Apa malah ketok? Hah? Ini tadi minta chicken alfredo teman-teman buat makan sahurnya. Ada saja ini Pak Supir.
Sorry teman-teman, aku harus wirawiri memastikan Virgil makan tepat pada waktunya, karena dia itu kalau nggak dicek subuh juga masih enjoy saja makan. Jadi harus diawasi kalau Virgil. Pembahasan kita tadi sampai mana teman-teman? Sampai apa alasannya saya tidak tertarik untuk pindah kewarganegaraan ya? Ya, kompleks kalau dijelaskan ya teman-teman, so complicated. Yang jelas karena saya itu merasa saya lahir dan dibesarkan di sana, banyak memoris, kenangan, suka duka, apa neh ngono lho, nyapo eat faster lah, 15 menit waktumu, iso sik wirawiri, ayo finish your food, ya drink. Red shirt, makan dulu, finish makan terus ganti baju. I want my red shirt. Red shirt ki sing endi to? Kowe ki apa duwe red shirt ngono lho? Kene duduk kene karo mama. Sapa teman-temanmu di sana. Sini duduk sama mama. Halo friend gitu. Halo friend. Aku wong Ponorogo. Namaku Untung. Ini dia Mas Untung teman-teman. Namanya Virgil ini mewarisi nama kedua kakeknya teman-teman. Nama almarhum bapak saya Untung dan nama kakeknya yang dari Pak White Virgil. Jadi Virgil Untung White gitu. White itu nama keluarga teman-teman, keluarga besar. Keendang kono loh. Sahur, tung sahur. Gue sampai subuh sik mangan tak kepruk. Ini aja udah cakep loh bro. Ini school. Kok sing merah barang. Aduh no wong setelah dilipet mamah ya diberantakin lagi kalau baju, kalau Virgil laundry gitu. Kalau apa milih-milih baju gitu udah dilempar-lempar gitu loh teman-teman. Makanya kalau dia mau nyari baju nggak pernah ketemu karena nggak organized, right Virgil? You not organized? You messy? Berantakan. Kayak Rono, teman. Saya teman-teman tak Virgil dulu. Maafkan daku teman-teman. Harus seperti ini ya. Karena kalau pakai seperti ini ya memang ya seperti ini sebagai ibu ya. Lanjut lagi teman-teman, kenapa saya tidak tertarik atau tidak berkeinginan untuk pindah kewarganegaraan seperti yang saya jelaskan tadi. Kok so complicated, kompleks banget kalau dijelaskan. Salah satunya karena saya lahir dan dibesarkan di Indonesia. Banyak memori baik dan buruk, suka dan duka itu saya rasakan di sana ya, perjuangan dan sebagainya itu. Makanya kalau sampai pindah kewarganegaraan, menurutku loh teman-teman, yang aku rasakan itu seperti kehilangan jati diri ya. Ada pepatah yang mengatakan sejauh-jauh burung terbang akhirnya akan pulang ke kandang. Ya barangkali itu yang jadi apa ya, jadi pegangan saya ya, sejauh-jauh saya merantau. Tanah air itu tetap di hati teman-teman, terlepas dari bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya pemerintahan yang ya seperti yang kita tahu bersama seperti apa. Ya enggak semua di pemerintahan kita itu buruk teman-teman, ada juga baiknya untuk rakyat saya rasa ya, meskipun untuk korupsi dan sebagainya masih di angka tinggi ya, tapi terlepas dari itu semua, mencintai tanah air itu kalau bagi saya adalah bukannya kewajiban ya teman-teman, lebih apa ya, gimana saya mendeskripsikannya. Mencintai tanah air itu mencintai tanah yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan ratusan ribu
nyawa gugur hanya untuk memperjuangkan Indonesia kita ya. Jangan sampai hanya karena kita terlalu nyaman di negeri orang terus melepehkan itu apa apa ya teman-teman ya, melepehkan itu apa rek iki wong Jawa jadinya untuk menjelaskan di bahasa Indonesia itu enggak begitu ini ya, memuntahkan. Jangan sampai kita apa ya, tidak menghargai lah teman-teman ya, tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Bahkan waktu saya masih baru-baru di sini ya, tinggal di sini, kan sering Pak Wahid itu motongin rumput pakai traktor atau mower pemotong rumput itu, dan beliau saat motongin rumput di siang hari itu pakai topi warisan dari almarhum bapak mertua ya teman-teman. Almarhum bapak mertua itu sewaktu hidupnya kan juga angkatan laut atau Navy, dan beliau sering ke Vietnam, ke yang menjaga perairan di sekitar South Asia sana loh teman-teman ya. Topi itu loh teman-teman, topi bulat, helm atau topi ya, itu yang saya perhatikan. Saya pernah tahu topi itu dipakai oleh menir-menir Belanda di foto-foto waktu kita belajar sejarah Indonesia itu ya. Saya kok melihat itu benci banget, sampai saya tuh bilang ke Pak Wahid, jangan pakai topi itu. Kenapa, kata Pak Wahid, udah jangan pakai topi itu, saya bilang begitu. Ya barangkali dari rasa apa ya, rasa trauma atau rasa sakit hati karena kita sebagai bangsa yang pernah terjajah, nyawa melayang para pejuang kita yang telah memperjuangkan tanah air kita ya teman-teman. Jadi ya barangkali seperti itu. Bahkan Pak Wahid itu yang orang Amerika asli selalu mewanti-wanti Adele, kamu boleh mengadopsi ilmu dari orang sini ya, diambil positifnya, tapi jangan lupa budaya ketimuranmu ya, jaga adabmu, jaga bagaimana cara berpakaianmu. Itu Pak Wahid selalu mengadvise atau menasihati Adele. Kalau saat SMA dulu Adele itu ya agak dablek, itu ya udah nggak dengerin, tapi sekarang saat sudah kuliah ini sudah lebih baik teman-teman, bagaimana cara berpakaian dan sebagainya. Saya ulangi lagi, mencintai tanah air itu bukan suatu kewajiban kalau bagi saya, tetapi itu rasa yang memang sudah alami ada di dalam hati kita saja ya. Seperti juga kita mencintai pasangan gitu kan, kita nggak butuh alasan untuk mencintai, kita mencintai ya mencintai saja gitu loh teman-teman, maksud saya. Jadi seperti itu. Selain saya lahir dan dibesarkan di Indonesia juga apa ya, yang jelas makanannya enak karena ya memang lidah kita sudah terbiasa dengan kuliner di sana. Jadi ngangenin banget gitu loh teman-teman. Juga masyarakatnya ya, meskipun dulu saya itu kalau kadang digosipin tetangga sekitar atau teman sekitar gitu ya, saya ribet banget orang sini, saya mau ke luar negeri saja yang tidak akan pernah mendengar gosip-gosip tetangga dan sebagainya ya. Tapi setelah di sini saya tuh merasa seburuk-buruknya tetangga yang gosipin kita, saat kita sakit ataupun saat kita tidak enak badan, adalah tetangga yang pertama kali akan mengecek kita, kadang menawarkan makanan, memberikan ini itu gitu ya teman-teman. Jadi rasa kekeluargaannya itu, terutama kalau di kampung saya ya teman-teman, itu masih tinggi banget antar tetangga. Jadi ya seperti itu. Pokoknya kalau dijelaskan itu so kompleks banget gitu teman-teman. Dan untuk mencintai tanah air seperti kita mencintai pasangan kita itu nggak butuh alasan kenapa kita jatuh cinta, kenapa kita mencintai. Justru bagi saya sebagai diaspora Indonesia, jauh dari Indonesia itu semakin memperbesar rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Kalau istilahnya LDR itu ngangen nih gitu loh teman-teman, semakin jauh itu semakin kangen gitu loh. Dan itu barangkali tidak berlaku untuk saya sendiri. Saya perhatikan saat kita kumpul-kumpul di komunitas Indonesia, diaspora Indonesia, peringatan 17 Agustus, saat kita mengkumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, itu yang saya perhatikan banyak dari kita yang apa teman-teman meneteskan air mata gitu ya. Ya barangkali
rasa mereka sama dengan apa yang saya rasakan, barangkali begitu ya. Jadi ya banyak teman-teman di antaranya teman-teman saya itu meskipun sudah puluhan tahun, 30 tahun di sini, 40 tahun di sini, mereka masih warga negara Indonesia, dan itu tidak, mereka ya anteng-anteng saja, tidak berkuar-kuar di sosmed dan sebagainya gitu ya. Bisa Ari. Weh, turang, Ari di belakang. Jadi seperti itu teman-teman. Ini Virgil datang lagi ke sini. Ya Allah, dudut. Ini loh teman-teman yang dicari tadi. Katanya pengen shirt gitu. Are you cool? Yeah. Wow. Tuh teman-teman, ganteng nggak teman-teman? Ini wong Ponorogo loh teman-teman. Kamu wong Ponorogo? Iya, Pak Untung, Mas Untung. Mas Untung ya wong Ponorogo, rek. Kayak iki piye kowe mang lho ceritane? Esuk-esuk kowe wis obses karo sunglasses, kurangnya apa? Cowboy hat. Ya. Bersir cowboy hat. Iya, nanti pakai cowboy hat teman-teman kalau sekolah gitu ya. Ya barangkali itu saja teman-teman ulasan saya ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara lebih rinci, tapi ya itu tadi, kembali lagi mencintai tanah air itu bagi saya ya tidak perlu dijelaskan alasannya teman-teman. Itu sudah rasa yang tumbuh dari hati saja. Seperti kalau kita jatuh cinta, alasannya apa rek kalau kamu jatuh cinta? Lo nggak ngerti apa alasanku jatuh cinta, kan begitu ya teman-teman. Rasa yang tidak bisa diatur, tidak bisa dihindari, tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi alami saja dari hati kita. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah, loh Dedi sudah typing. Itu bapaknya SMS dari tempat kerja teman-teman. Itu Dedi paling ngecek kita udah sahur belum gitu. Oh udah hampir insya. Jadi seperti itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Daripada ke distract sama Virgil ini yang norak. Virgil sudah overdose on kamera. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menemani kita di Amerika Utara sini, menemani Virgil dan Mbak Heti, Bu Heti. Semoga ulasan kita yang sederhana ini bisa menemani hari-hari kalian dimanapun teman-temanku berada. Salam damai, salam sukses selalu, dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia menemani kita di sini. Much appreciated, atau apa istilahnya, kita sangat mengapresiasinya teman-teman. Terima kasih banyak. Akhir kata, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya akan ngecek keadaan Zebrin dulu teman-teman. Kita cek temperaturnya ya.